Tahun 1997, sebuah suara aneh dari kedalaman Samudra Pasifik bikin geger ilmuwan seluruh dunia. Suara keras, misterius, dan gak ada yang tahu itu berasal dari apa. Mereka menamainya The Bloop. Selamat datang di GG Facts, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena laut terdalam yang sempat dikira suara monster laut. Bahkan ada yang bilang ini bukti nyata Kraken beneran ada. Tapi benarkah begitu? The Bloop adalah nama yang diberikan untuk suara ultra low frekuensi yang direkam oleh NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, pada tahun 1997. Terekam oleh sistem deteksi bawah laut yang awalnya dibuat untuk militer Amerika. Koordinat suaranya di Samudra Pasifik bagian selatan antara Chili dan Antartika. Dan fakta mengejutkan, suaranya terekam dari ribuan kilometer sejauhnya. Lebih keras dari suara paus biru, padahal itu hewan terbesar di dunia loh. Dan kenapa ini menjadi misteri besar? NOAA waktu itu gak bisa identifikasi asalnya dari mana. Jadi suara itu entah dari mana dan tidak bisa diidentifikasi oleh NOAA tadi. Suaranya organik alias bukan buatan manusia atau mesin. Jadi suara ini tuh dideteksi itu memang bukan suara dari mesin atau buatan manusia. Kayak misal suara kapal atau suara bom lah atau apalah itu bukan. Ini suaranya organik ya kan. Jadi kayak emang benar ini ada sesuatu di dalam laut tersebut. Jadi ada beberapa teori gila yang muncul. Beberapa orang mulai berspekulasi apakah ini suara makhluk raksasa, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa memang monster raksasa itu ada karena laut itu luas dan dalam ya kan. Dan teori populer Cthulhu, makhluk fiksi dari H.P. Lovecraft, itu gak tahu gue bacanya kayak gimana, takut salah dan nanti gue akan tuliskan yang benar ya cara penulisannya. Oke lanjut, yang katanya tertidur di dasar laut dekat lokasi The Bloop. Forum-forum misteri dan Reddit waktu itu rame banget bahas ini. Jadi kayak pas kedengaran suara ini kan, pas ngebum banget suara dari si monster The Bloop ini, banyak dibahas di beberapa negara dan di berbagai macam sosial media atau lah dari mulut ke mulut ya. Dan lalu mendengar keramaian tersebut sampai membuat ilmuwan turun tangan. NOAA mulai menganalisis ulang suara tersebut dan ditemukan bahwa frekuensinya mirip dengan suara gletser atau ice quake. Ice quake itu apa bang? Nah, ice quake itu adalah ketika bongkahan es raksasa di Antartika pecah atau bergeser di bawah tekanan air laut. Gletser bisa menghasilkan suara besar saat patah dan bisa terdengar hingga ribuan kilometer lewat air. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi dari gletser atau dari si The Bloop tersebut. Who knows? Dan ini adalah pernyataan NOAA. The Bloop is consistent with ice quake. Tapi mereka juga gak 100% yakin karena intensitasnya terlalu luar biasa besar. Jadi kayak ya ini masih kayak beberapa teori yang kayaknya menurut kita ini perlulah dicari tahu ya kan, seru ya. Jadi kita berasumsi liar aja di kolom komentar. Dan masih ada juga yang bingung, suara ice quake biasanya gak sekeras ini. Kenapa cuman sekali rekam? Gak pernah ada suara seperti itu lagi dengan volume sebesar itu. Nah, jadi logikanya kalau memang itu suara ice quake yang tadi gue jelasin di atas, mungkin sekarang juga masih bisa terekam atau masih bisa kita dengar lagi suara-suara terbarunya. Tapi ini cuma sekali rekam dan enggak ada lagi suara kayak gitu. Dan mungkin ada teori alternatif lain seperti aktivitas tektonik, tapi gak ada gempa di sekitarnya waktu itu. Ya, kalau misalnya ada aktivitas tektonik, mungkin akan ada terjadi gempa di sekitar tempat tersebut. Dan atau ada juga yang berteori bahwa itu adalah eksperimen rahasia militer. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu terjadi, tapi mungkin suara tersebut bakal bisa kita dengar lagi di kemudian hari. Tapi nyatanya suara itu cuma terjadi sekali dan kita berasumsi liar kembali. Apapun bisa terjadi karena kita hidup di dunia yang sangat luas dan mau nyimpan banyak-banyak misteri. Atau juga ada kemungkinan suara sesuatu yang hidup tapi belum kita kenal.
seperti tadi, bahwa kita itu berada di bumi yang sangat luas dan banyak misteri. Kenapa The Bloop bikin kita takut? Karena samudra itu masih misterius banget. Samudra itu masih misterius banget, teman-teman. Jadi saking luasnya samudra itu nggak terlalu banyak kita ketahui. Jadi itulah mungkin sebabnya kita takut kepada The Bloop, yang kalau divisualkan dia itu gede banget. Laut dalam menyimpan makhluk dan fenomena yang belum terungkap. Jadi manusia tuh baru mengeksplor berapa ya, lupa, sekitar 5 atau 10% apa ya, nggak tahu, pokoknya antar segitu deh. Jadi manusia itu belum bisa mengeksplor laut seluas itu. Tapi dengan eksplorasi yang kita dapat beberapa persen pun, lautan sudah menyimpan banyak misteri yang membuat kita kagum bahkan ketakutan. 80% lautan kita belum dipetakan secara detail. Siapa yang tahu? Mungkin masih banyak bloop-bloop lain yang menunggu untuk ditemukan. The Bloop mungkin udah punya penjelasan sains, tapi rasa penasaran kita tentang samudra gak akan pernah selesai. Kalau lu suka misteri kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, suara serius mana lagi yang pengen lo bahas bareng gue, GG. Dan ini GGPX, jangan lupa kembali lagi di pembahasan selanjutnya.